Terima kasih banyak Mbak Muni. Selamat siang semua. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum, Ibu Iwalita Widyadari, Pak Tri Firdaus selaku Sekum PPINI. Selamat siang, dan yang saya banggakan para peserta webinar nasional yang telah 2 hari ini dengan sangat setia mengikuti jalannya acara webinar nasional kita yang luar biasa ini, yang syarat dengan ilmu, khususnya mengenai masalah restrukturisasi, baik di bidang perbankan, lembaga keuangan lainnya, maupun di perusahaan. Untuk sesi kelima kali ini kita akan membahas mengenai aspek perpajakan restrukturisasi perusahaan dan restrukturisasi kredit. Setelah sekian banyak kita memahami dari kemarin berbagai macam skema restrukturisasi yang bisa diambil oleh pelaku usaha, baik di dalam melakukan restrukturisasi di bidang perusahaan ataupun kredit, sekarang kita kaji bersama. Apakah skema yang diambil oleh para pelaku usaha itu akan meringankan beban para pelaku usaha atau sebaliknya malah akan jadi membebankan, karena kita jangan lupa tentunya ada aspek perpajakan yang harus dipahami dalam hal ini. Oleh karena itu telah hadir bersama kita semua narasumber kita yang luar biasa, yang sangat mumpuni di bidangnya, Bapak Albert Richie Arwan SHLLM MKN, atau biasa kita sebut Bang Ara. Selamat siang Bang Ara. Ya. Bang Ara ini adalah notaris dan PPAT di Jakarta Selatan. Beliau lulusan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Magister of Law College of Law University of Illinois di Amerika, dan S1-nya di Universitas Lampung atau Bandar Lampung ya. Beliau sangat dikenal oleh kita semua sebagai pembicara di berbagai macam seminar, khususnya di bidang perpajakan dan notaris dan PPAT-an. Sekarang ini beliau juga lagi rajin menulis ya Bang Ara ya. Banyak sekali nih tulisan Bang Ara, saya lihat ada di beberapa artikel di Kompas atau di Jakarta Post, dan terakhir Bang Ara menulis buku. Itu berjudul Buku Panduan Perpajakan Notaris dan PPAT yang sangat bermanfaat sekali pastinya untuk profesi kita ini. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya persilakan kepada Bang Ara untuk memulai materinya. Sebelumnya saya mengingatkan kepada para peserta seminar untuk bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada sesi ini di dalam kolom Q&A. Dipersilakan, jangan lupa menuliskan untuk nama dan asalnya dari mana, karena nanti seperti yang disebutkan kita akan memberikan hadiah kepada pertanyaan-pertanyaan yang baik menurut panitia. Silakan Bang Ara. Ya, makasih Ibu Moderator, Mbak Rita, juga selaku Ketua Penyelenggara ya. Ini kita kalau belajar pajak kita harus rileks dulu. Ya, kalau nggak rileks ini dari tadi pagi, kemarin sudah diisi yang padat ya. Udah agak-agak takut tuh kalau dia ngomong Bang Alwe, Bang Aulia, ya, Mas Taufik, ya. Kemarin tuh udah bener-bener lah ya. Hari ini lebih ngeri lagi, ada 2 yang tadi pagi tuh. Kalau dengar mereka ngomong, kita bawanya takut. Apalagi zaman tadi dengan bertiga Pak Sekum, ya. Karena saya jatuhnya rileks ke saya. Memang nggak bisa menghindari setiap hal dalam kehidupan kita, aspek kehidupan hukum itu pasti ada pajak, ya. Tapi kalau kita udah rileks gini, bahasnya pasti mudah-mudahan masuk. Saya mau meng-quote satu cerita tadi pagi. Tadi pagi itu saya chat dengan Ibu Herlin, ibunda kita. Bu Herlin ngasih kiriman sebuah sebaran sharing WA. Isinya bagus. Itu tentang, ya sebenarnya saya baca nggak semua, tapi karena dari 10 kalimat pertama saya langsung kena itu, dan saya langsung berputar pikiran saya mengenai hiperrealita. Hiperrealita. Yang pertama dia bicara tentang situasi normal dengan abnormal, karena kita dibilang new normal, sebenarnya new normal ya benar kita mau new normal, tapi bukan new normal yang karena ada pandemi, justru new normalnya karena hidup yang normal itu seharusnya kita bisa mengubah diri kita, jangan seperti hiperrealita kemarin. Apa itu hiperrealita? Hiperrealita yang dimaksud kemarin itu adalah bagaimana kita bisa mengkonsumsi suatu barang yang nilainya murah dengan harga yang sangat-sangat besar dan kita rela untuk lakukan itu. Sekarang kita semua prihatin ya. Tetapi bagaimana kemarin sebelum ada COVID kita itu boros gitu loh. Tapi itu bagus. Nanti kalau mau minta aja sama saya, nanti saya kasih. Ya. Nah,
Saya minta kita berpikir positif ya. Jadi di masa nanti new normal, kita tadi udah dapat materi yang banyak dari para narsum yang hebat. Jadi tapi untuk memulai acara ini, sesi saya mau bertanya, ini serius, tapi ini pertanyaan bukan langsung dapat hadiah. Ini pertanyaan ngetes-ngetes dulu sama yang hadir nih. Apa sih yang paling cepat supaya kita itu ekonomi berjalan? Yang menyelamatkan negara ini apa? Yang jelas, bagaimana cara memulihkan ekonomi? Itu jawabannya. Bagaimana cara memulihkan ekonomi? Nah, bagaimana cara memulihkan ekonomi? Yang paling cepat yaitu bagaimana supaya kegiatan usaha jalan kembali. Benar ya? Gimana supaya jabatan itu, kegiatan usaha jalan kembali. Jadi itu, larinya ke sana. Kuncinya tentu suntikan modal. Itu diperlukan ya. Kuncinya suntikan modal. Tapi sebenarnya kita itu butuh vaksin, bukan hanya vaksin COVID. Kita juga butuh vaksin kegiatan berusaha. Ini vaksin yang kita cari, ya. Nah, oke, nanti kita bahas ke dalam. Jadi, kalau mau lihat vaksin-vaksin ini gimana, sebenarnya banyak dari webinar-webinar ini kita sering diskusi, ya. Kalau saya sendiri nanti lihat YouTube saya aja ya, ini sekalian. Di situ ada bintang tamunya Aulia mengenai merger, kita udah bahas loh 3 minggu yang lalu ya. Nah, makanya kalau mau lihat nanti bisa lihat di situ. Nanti kita posting juga di PPINI, YouTube-nya PPNI ya. Nah, sekarang ini saya mau bicara bahwa sekarang persoalan itu sebenarnya bukan hanya ada di debitur. Ya. Juga di kreditur juga bermasalah. Sekarang OJK menyorot dengan terbitnya Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 ya. Perpu sebagai pengganti Perpu nomor 1 tahun 2020 itu, yang dilihat itu kan bukan cuma kebutuhan si debitur. Tadi di sesi yang Ibu Dua Sri Kandi tadi bagus sekali menyampaikan bahwa kita nggak bisa lihat hanya ajas kemanfaatan saja. Jadi sudah dibahas di situ. Jadi saya nggak bahas itu lagi. Saya hanya bahas aspek yang paling belakangan, ya, aspek yang selalu beradanya di belakang. Apapun selalu berada di belakang itu tentang pajak. Ya. At the end bahwa kita harus bersinggungan dengan pajak. Tidak hanya ke pekerjaan kita, penghasilan kita, juga klien-klien kita begitu ya. Jadi bagi debitur tentu kan sekarang ini butuh relaksasi pembayaran, sudah jelas itu. Nah, dari sisi perpajakan kita mau lihat apakah sisi perpajakan saat ini mendukung kebijakan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. Ya, itu isunya. Apakah benar dia mendukung ke arah sana? Oke, jadi bagaimana kita caranya menggunakan fasilitas ini dan benar-benar bisa bermanfaat. Jangan kelihatannya cuman, ya tadi ada juga yang ngomong kan, harus bilang gampang di depan, di belakangnya malah jadi bermasalah. Ini pas banget, kata-kata itu pas banget dengan pembahasan aspek pajak dalam kondisi atau pemberian fasilitas restrukturisasi usaha dan restrukturisasi kredit ini. Ya, pertama kita bicara untuk restrukturisasi perusahaan. Perusahaan yang paling heboh yang kita alamin, ini kalau lagi wajah-wajahnya saya lihat pasti sudah pernah ngalamin di tahun 98. Ingat ya, ingat tahun 98 itu restu perusahaan. Waktu itu saya sudah ada di dalam pemerintahan juga, kerja di pajak. Itu kita banyak menemuin. Jadi kita sendiri harus ikut bisa mengerti apa sih restu perusahaan itu. 98 itu namanya Krismon. Mungkin Bapak Ibu ngalamin ya, bagaimana kita rebutan beras belanja di Makro. Kalau yang orang Jakarta, di Goro, Makro, inget banget kita harus rebutan dan waktu itu banyak sekali penjarahan segala macam. Sekarang nggak ada. Dan saya heran, restru sekarang walaupun COVID ini begitu parahnya, Bapak Ibu tahu nggak hari ini dolar itu berapa? Dolar itu 14.375 rupiah. Kebayang nggak waktu 2 bulan lalu, dolar itu hampir 17.000. Akhirnya kita tahu bahwa hebat juga ya negara ini ya. Di tengah, hanya kita loh salah satu negara yang masih bisa, yang tidak terlalu tinggi untuk ininya, minusnya, ya kita nggak terlalu tinggi. Kita masih bisa selamat duit itu ya. Nah, sekarang kalau kita bicara restru perusahaan, memang agak beda. Restru perusahaan ini kalau dari undang-undang PT, ya,
itu lebih sedikit jumlah istilahnya yang dipakai dibanding undang-undang pajak. Kalau undang-undang pajak itu pilihannya likuidasi, ya kan? Penggabungan, peleburan, pemekaran, kemudian pemisahan, spin-off nih. Untuk mudahnya saya kasih materi. Nanti ada soal juga di sini. Kebaca ya. Kebaca, Jadi, bicaranya ada perbedaan sedikit istilah nomenklaturnya. Kalau di undang-undang pajak itu pilihannya lebih banyak ya. Ini tadi saya bicara tentang tadi bahwa untuk penyelamatan usaha dampak COVID dengan restrukturisasi perusahaan ini ya, sebagaimana yang sudah ditawarkan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, kita dapatin satu untuk kreditnya nanti. Kita bicaranya kredit belakangan lah. Sekarang perusahaan dulu ya. Berkaitan dengan undang-undang yang ada dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, kemudian Nomor 40 sendiri, Undang-Undang PT, tadi Undang-Undang BUMN, kemudian Undang-Undang Pasar Penanaman Modal 25 2007 dan Undang-Undang Pajak itu yang mendampinginya itu ada 3 undang-undang KUP, PPH dan PPN. Ya kan? Nah, nanti kalau restru kredit jelas masih berlaku tanggal 16 Maret kemarin POJK nomor 11 tahun 2020. Oke. Nah, ada satu cara lagi. Ketika kita bicara restru ini, sebenarnya ada satu pilihan. Pilihan tadi yang sudah saya bilang bahwa sekarang ada likuidasi, ada penggabungan. Penggabungan itu 2 PT menjadi 1 PT, PT yang satu existing, yang satu tidak liquid, tidak perlu diliquid, yang kemudian peleburan, yang melebur dari 2 PT berbeda, merah kuning ini menjadi 1 PT baru, terjadi likuidasi terhadap keduanya, kemudian pemecahan bisa 3, bisa 2, bisa lebih banyak dari itu. Nah, pemecahan atau pemisahan atau spin-off kita bilang, ya. Kemudian pemekaran lagi, ada nih pemekaran dan pengambil alihan melalui take over saham. Nah, satu lagi adalah membuat holding company. Holding company ini juga salah satu pilihan untuk melakukan restrukturisasi perusahaan, ya. Pertanyaannya, ketika kita melakukan restrukturisasi perusahaan, isu yang muncul itu apa? Orang kalau suruh bayar pajak kan paling malas ya. Kalau udah nggak bisa ngelak, kita cari yang paling murah, bener kan? Dan itu wajar ya, dari zamannya nabi-nabi dulu juga bayar pajak itu bukan hal yang enak. Ya nggak? Jadi, kalau nggak bisa dielakkan, ya kita pilih yang murah. Itu sudah jadi pakem paradigma di wajib pajak, termasuk saya. Tapi kalau kita mau melakukan pembayaran pajak semampunya, yang kita mau, yang kita rela, tentu harus lakukan dengan sebuah cara yang benar. Jadi jangan sampai melawan peraturan. Bisa. Apa namanya kalau kita mau bayar tapi sesuai kemampuan kita, dengan cara apa? Namanya tax planning. Nah, tapi sekarang kita bukan belajar tax planning ya. Kita belajar restru perusahaan ya. Nanti kalau mau tax planning boleh ditanyain di sesi tanya jawab, boleh sambil nanya gimana sih tax planning notaris itu gimana, boleh. Di tengah-tengah saya ngomong akan ada pertanyaan. Betul gitu ya Bu Rita ya? Ya, betul Bang. Ada pertanyaan dan langsung akan dapat hadiah yang Lexus itu dulu atau yang mobil lain? Bisa aja mobil Colt, nanti kita face app. Ya. Mobil itu kita face app jadi Pajero atau jadi Lexus ya. Nggak hanya muka yang kita di face app ya kan. Mobil Colt yang tahun 80 kita face app juga. Oke, kemudian isunya adalah nilai buku sama nilai pasar atau nilai market atau nilai sisa buku. Gitu ya. Book value atau market value. Sekarang kita bicara penggabungan. Penggabungan di sini dilihat ya, sebelah kiri itu ada peralihan kepemilikan saham dan aset ke PT penerima. Jadi tidak hanya saham saja, juga aset berupa non saham yang aset lain ya sebagai modal ya, kita tahu ya. Misalnya tanah, bangunan, mesin produksi ya. Dari PT yang merging, PT yang melakukan menggabung dengan yang surviving, penerima, dia yang exist ya. Kalau di contoh tadi yang merah lawan kuning, dia yang kuning, ya kan? Nah, di sini tidak ada likuidasi terhadap PT mergingnya. Kemudian yang isunya apa? Nanti jelas tadi kita sudah bilang ada peralihan aset. Kemudian pemekaran. Nah, mekar gede nih kalau dilihat pakai kaca pembesar itu jadi mekar ya, kecil tapi mekar itu ya. Oke. Peralihan kepemilikan aset ke PT baru. Nah, udah aset dimekarkan. Saham, yang jelas saham baru dong.
ya, PT-PT yang baru, dia bangun lagi, dimekarkan usahanya, ya kan? Khusus untuk dia dibuat PT yang baru. Kemudian peleburan, bagaimana peleburan? Peralihan seluruh kepemilikan saham dan aset ke PT baru. Ya, ada likuidasi semua PT yang melebur. Lalu pemisahan atau spin-off atau pemecahan. Kalau dalam isi orang pajak dia bilangnya pemecahan atau pemisahan. Atau kita bilang spin-off ya. Ini peralihan seluruh atau sebagian kepemilikan aset ke PT baru. Kemudian take over jelas. Ada peralihan saham, hak atas saham kepada pemegang saham baru. Bisa juga pemegang saham yang existing, tetapi yang terjadi adalah kalau take over harus ada manajemennya berubah, ada saham pengendali yang berubah. Yang terakhir ada reorganisasi. Nah, ini reorganisasi ini menarik sebenarnya. Reorganisasi perusahaan ini umumnya yang kita tahu bahwa reorganisasi itu tidak melakukan apa-apa secara status hukumnya, tapi di dalamnya saja ya yang terjadi misalnya dirkomnya atau manajerialnya, susunan manajernya, kantornya, bahkan barang-barang juga bisa. Reorganisasi, kemarin kita ngolah pakai barang ya, keluaran dari Prancis, sekarang spare part-nya mahal, kita nggak pakai dari Prancis, kita pakai dari Cina, itu juga reorganisasi, itu adalah masuk dalam restrukturisasi perusahaan. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini semua, ketika ada peralihan, maka dari sisi kita notaris, tentu kita terlibat, benar kan? Jadi kalau kita belajar banyak orang di luar bilang ini ngapain acara seminar kayak gini diadain untuk notaris, itu salah 1000%. Bahkan kita ngomongin pajak aja masih ada kaitan dengan pekerjaan kita. Apalagi yang semua narsum dari kemarin sampai sekarang bahas, itu semuanya demi keselamatan notaris. Ya. Oke, lanjut ya. Sudah paham bahwa kita harus paham ini karena satu, selain kita memang menyangkut pekerjaan kita harus memahami ketika kita bikin akta ya. Akta kita itu bunyinya juga sebagai public speaking buat kita. Kembali lagi nih ngomong public speaking ya. Dibaca orang, dibaca publik, aktanya bagus, isinya oke, ya kan? Dan benar. Nah, ini udah benar-benar notaris yang handal itu ya. Sehingga jayalah selamanya nanti. Kalau semua notaris begitu kan keren ya. Nah, kita lihat. Ini ada pertentangan antara nilai buku dengan nilai pasar. Kalau Bapak Ibu ditanya, mau pakai nilai mana? Nilai buku apa nilai pasar? Kalau kita lihat dari tulisan ini, dari judulnya, buku ini kecil, pasar ini gede. Berarti orang pasti akan pakai nilai yang kecil supaya at the end, ujung-ujungnya, bayar pajaknya kecil. Tapi nggak melanggar undang-undang. Ini yang saya maksud juga adalah sebuah tax planning buat kita. Gitu ya. Oke. Bu moderator, ngantuk nggak ini? Enggak. Kelihatan muka saya? Lanjut Bang, semangat banget. Ayo. Semangat ya? Muka saya jelas ya? Ya, cuma pencahayaan cukup ya? Pencahayaan cukup ya? Oke, makasih. Yang penting pencahayaan cukup. Bright. Bright ya, oke. Shiny. Oke, nggak apa-apa. Glowing. Tambah ingat. Oke, nilai buku. Nilai buku seperti di sini melawan nilai pasar. Ya kan? Udah cocok nih gambarnya. Buku lawan pasar. Tapi kedua harga ini, manapun yang Bapak pakai, mana yang Ibu pakai, itu ada approval dari DJP. Ini gambar DJP itu kayak gini loh Bapak Ibu. Ya. Oke, DJP itu melihatnya apa sih? Ya kan? Nilainya melihatnya apa? Yang dia lihat, setiap keuntungan pengalihan aset PT, pertama untuk dilikuidasi. Ini karena likuidasi ini kan tentunya berbeda dengan yang lain, karena dia tidak eksis lagi ya. Ketika kita bikin akta pembubaran PT, maka isu yang muncul adalah apakah ada selisih antara harga jual berdasarkan harga pasar dengan nilai sisa buku atau nilai buku harta yang merupakan objek pajak. Ya? Karena ketika dia dilikuid, ada aset yang masih ada di situ. Tanah, bangunan, mesin, ya kan? Bahkan kalau sekarang ini banyak isu kita udah mulai yang tentang hak itu ya, haki ya, itu menarik sekali. Mungkin dia juga perusahaan ini punya haki, mau diapain? PT-nya bubar, hakinya masih 50 tahun, mau diapain? Padahal
nama Haki itu nama PT. Ya nggak? Nah ini kan apakah bisa dialihkan ke orang lain, dijualnya gimana? Ya itu penting buat kita tahu. Kemudian selisih lebih ini ya kalau bisa dibilang lebih itu untung lah ya. Kalau belinya 50, jualnya 60 kan selisih lebihnya 10 gitu ya. Selisih lebih antara harga pasar dan nilai sisa buku dalam penggabungan atau merger, peleburan, pemekaran, pemecahan atau spin-off atau pemisahan dan pengambil alihan usaha, take over, itu merupakan penghasilan. Loh, nggak bisa ngelak dah kalau ngomong pajak mah ya. Dikit aja ada selisih penghasilan. Makanya namanya undang-undang penghasilan. Ya, pajak penghasilan. Oke? Ini ada diatur untuk memahami ini. Bapak bisa lihat nih di PMK 52 tahun 2017 yang udah diubah terakhir dengan PMK 205 tahun 2018. Ya. Udah ada isu belum di sini? Ya, kalau di yang kredit belum. Tapi yang di sini ini menarik untuk kita lihat karena kalau ada klien datang, kemudian Bapak Ibu bisa jelaskan, Anda mau melakukan ini, Anda mau melakukan itu, ya, Anda bisa menjelaskan tentang peralihan haknya dengan perpajakannya, apa yang boleh digunakan, nilai yang mana yang menguntungkan, maka Bapak Ibu sudah menjual diri Bapak Ibu ke kelas premium. Ya kan? Nggak cuma bikin itu aja, bikin kuasa. Notaris kerjanya bikin akta kuasa, akta AJB, akta fidusia. Enggak. Kita mau tahu lagi yang seperti ini nih. Ini ilmu yang besar nilainya, ya. Karena kalau ngurusin pajak sama ngurusin akta memang lebih enak ngurusin pajak sebenarnya. Ya. Duitnya banyak dan putus di situ. Kalau bikin akta sampai umur masih hidup udah digantiin sama pemegang protokol aja masih dicari-cari ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya bukan nyuruh Bapak Ibu jangan jadi notaris. Intinya kalau kita kerjain benar dan kita paham semua bidang yang kita kerjain yang berkaitan, ya tentu hal yang menarik. Notaris sekarang harus jauh berpikirnya. Jangan hanya bikin akta yang itu-itu aja, copy-paste aja. Ya. Oke, kita lihat. Apa benar menguntungkan kalau lihat pakai nilai buku sebuah perusahaan itu? Nah, jelas kalau saya mundur lagi. Kalau dibilang menguntung atau apa, enggak, ya jelas menguntungkan. Why? Yang pertama, nilai buku, terutama Bapak Ibu yang senang beli-beli barang-barang dari lelang, ya. Nilai buku itu kalau misalnya ada aset bank nih, Bapak beli, ya, aset lembaga keuangan Bapak beli. Mereka itu mencatat nilai buku ke OJK. Kalau Bapak Bapak Ibu dapetin nilainya, itu selisihnya bagus Bapak Ibu. Harga yang dia jual itu jauh di bawah nilai harga pasar. Karena apa? Ruko, tanah bangunan, nilainya udah berkurang. Tapi kalau di pasaran, orang nggak ngelihat bangunannya jelek. Yang dilihat adalah lokasinya, bener kan? Sehingga ketika Bapak Ibu menggunakan nilai buku, membeli, itu menguntungkan. Satu, harga kita beli murah. Yang kedua, pajak juga murah. Pajaknya nggak ada yang dikurangin. Pajak tetap kalau peralihan aset, tanah dan bangunan, fixed aset, ya, yang barang tidak bergerak, maka PPH, PPN jelas. PPH, BPHTB. Ya, PPH dan BPHTB itu sudah jelas. PPN itu hanya kalau dia melakukan transaksi peralihan kepada sesama PKP. Ini juga teman-teman banyak yang nanya ini. Kok kalau kita jual beliin PT sama PT jual beli tanah ada PPN-nya nggak sih Bang? Sering nanya ke saya gitu. Terus kita minta nggak sih bukti lapor pajaknya? Oh kita kasih tahu nggak sih cara bayarnya gini? Waduh, kita nggak perlu sampai segitu. Tapi kita perlu tahu bahwa ada yang kita sampaikan. Oh ini ada, silakan pakai orang konsultan pajak atau gimana gitu ya. Jadi tetap ada. Oh PT sama PT iya, karena Anda sama PKP gitu kan. Atau kalau Anda itu adalah developer yang wajib barang dagangan Anda adalah aset, rumah, tanah, bangunan, itu kan tidak dikecualikan dari bebas PPN. Itu merupakan objek PPN. Jadi Anda hancur. Walaupun yang beli tidak PKP, tetap ada sebagai barang dagangan Anda kena PPN. Ya contoh gampang Bapak Ibu beli kompleks perumahan. Ya kan? Dari developer. Kena PPN nggak gitu? Kena. Padahal saya bukan PKP saya. Ya kena. Oh nggak punya NPWP aja. Kena. Bahkan nggak punya NPWP aja bayar pajak kok. Jangan dikira. Nggak punya NPWP nggak bayar pajak. Contohnya tuh, tukang becak zaman dulu juga kalau minum aqua dia bayar pajak ya. Sudah bayar pajak dulunya. Jadi kenapa PT itu menginginkan menggunakan nilai buku? Karena nilai buku ini harganya jauh lebih di bawah nilai pasar. Ya kan? Memang undang-undang perpajakan tidak
defaultnya, standarnya, defaultnya itu adalah harga pasar, harga wajar sesuai harga pasar. Tidak ada nilai buku, namun dikecualikan. Dikecualikan karena apa? Karena tujuannya untuk apa gitu loh. Mereka melakukan transaksi restrukturisasi perusahaan ini kan ada tujuan. Tujuannya apa? Ya tujuannya tentu untuk supaya kita tetap bisa eksis. Kita bisa continue. Kita bisa nih sekarang berapa banyak perusahaan itu, termasuk UMKM, semaput. Dan bagaimana nanti kalau bulan dibuka mall, ya walaupun banyak di sini nggak boleh ikut masuk mall ya, karena umurnya udah di atas 45, ya, terutama para panelis di sini ya, nggak boleh masuk mall. Terus bagaimana nanti mereka yang sudah usaha sekarang masih bisa terus, yang kemudian yang mungkin juga ada new winner, ada kita bilang yang winning player. Apa itu winning player? Contoh winning player adalah kayak perusahaan kayak Zoom ini winning player. Omset dia sampai 1000 kali naik. Ya, 1000 kali dia naik. Mungkin seperti itu. Tapi yang hancur ya banyak juga ya. Terutama di bidang makanan. Yang kafe kayak gitu, itu hancur. Tapi nanti mungkin akan berkembang. Gitu ya. Nah, itu kenapa sebuah perusahaan menginginkan menggunakan restrukturisasi, terutama dia melakukan mengejar cara-cara ini karena dia akan menggunakan nilai buku yang sangat affordable, memampukan mereka untuk membayar pajak PPh, yang utama PPh, kemudian BPHTB, kemudian mungkin PPN juga. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang apa sih selain dia konsekuensinya dapat menggunakan nilai buku dengan mengajukan mengajukan permohonan di-approve ya kan? Di-approve dengan DJP, apalagi sih yang terkait dengan restrukturisasi terhadap kewajiban perpajakan? Yang pertama jelas NPWP. Kalau ada likuidasi otomatis NPWP dibubarin dong. Kalau ada pemecahan ada NPWP baru di perusahaan itu. Kalau ada penggabungan, nah NPWP-nya ada. Yang perusahaan walaupun tidak dilikuidasi, ada kewajiban pajak yang sudah dilakukan pengecekan belum? Selama ini udah 10 tahun berdiri. Kemudian dia bergabung dengan PT lain. Dia akan dicek selama 10 tahun ini apakah Anda semua sudah diperiksa selama tiap tahun. Dia kan harus legitimasinya harus dicari kayak due diligence, ya. Kemudian atau misalnya ada investornya orang-orang asing yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, buru-buru tuh harus dihapuskan, diperiksa mungkin. Itu di belakang nanti. Kemudian penyerahan PPN-nya. Nah, menyerahkan PPN memang betul, bukan penyerahan PPN ketika ada langkah-langkah yang tadi merger, akuisisi segala macam itu tidak ada. Ingat, ini peraturan memang ganti-ganti terus. Masih banyak teman-teman itu yang bilang PPN-nya kena kalau merger. Enggak, itu sebelum tahun 2009. Sebelum tahun 2009 memang dari tahun 2000 ke 2004 ya. Kemudian 2000 itu ganti-ganti undang-undang PPN ganti. Terakhir ini yang 2009 dibebaskan dari penyerahan khusus untuk PPN asal dia sama-sama PKP. Nah, nanti ini mungkin jadi pertanyaan ya, nanti PKP itu apa? Oh, langsung pada Google ini kayaknya. Nggak jadilah. Jangan deh. Nanti aja. Ya. Kemudian langsung pada Google itu ditinggalin kita. Oke, nanti aja pertanyaannya saya ganti. Pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak apa? Ya tadi berkaitan karena ketika dia melakukan perubahan status badan hukumnya, orang pajak akan melihat apakah status badan hukum yang lama itu telah patuh pajaknya. Sekarang Bapak Ibu tahu KSWP kan? Nah, itu kan berlaku tuh terutama teman-teman yang sering mendirikan PT, OSS ya. Itu kan ditanya apa sih KSWP itu? Nah, nggak bisa enggak. KSWP itu ada jadi bagian ketika Bapak Ibu mendirikan PT baru atau melakukan perubahan anggaran dasar, maka akan dilihat. Ketika mau ngajuin izin, ditanya dulu KSWP-nya apa. Gitu ya. Nah, diperiksa pajaknya. Ini ditanya, tadi PT itu boleh nggak sih? Kapan sih saya bisa melakukan penggunaan? Saya mau buru-buru nih. Tanggal efektif saya mau saya segerakan. Gitu ya. Kemarin udah dijelasin sama Pak Aulia tuh. Kapan dia harus menentukan tanggal efektif? Oh ya, saya mau mulai tengah tahun atau mulai akhir tahun atau mulai awal tahun saya mulai efektif melakukan restru ini. Sudah efektif, saya daftarkan ke
apa namanya, AHU saya pesen lah, saya mulai efektif sekarang bulan Juni, saya mau efektif bulan depan, saya pesen nama AHU untuk tahun bulan per 1 Juli misalnya. Nah kan ada kewajiban perpajakan sebelum dia tanggal efektifnya perubahan status itu. Nah, pertanyaannya, saya mau pakai duluan boleh nggak harga nilai itu? Oh boleh. Kalau saya mau pakai duluan, maka nanti ada kewajiban. Nanti di sebelah ini, setelah ini ada. Kapan saya boleh melakukan duluan tanpa saya lakukan permohonan ke orang pajak? Atau saya lakukan permohonan dulu? Atau saya nggak perlu lakukan? Ya, kalau nggak perlu lakukan, ya silakan. Anda menggunakan nilai pasar aja. Nggak usah pakai nilai buku. Kalau kan nilai buku kan harus ada persetujuan, approval. Tadi kita lihat kan? Approval. Tapi kalau saya mau pakai nilai nilai wajar, ya boleh, boleh aja. Tapi pertanyaannya begini. Kalau saya sudah pakai nilai pasar, nilai market, nilai wajar menurut saya, apakah saya udah tidak diperiksa lagi sama orang pajak? Ya enggak juga. Oke, sekarang Mbak Lid, itu penentukan nilai buku sudah benar belum? Apakah selama ini, tadi kan dibilang, saya nggak pernah diperiksa, ya diperiksa. Kecuali kalau Anda di tahun lalu, 2019, Anda udah pernah diperiksa, perusahaan Anda misalnya, atau klien udah pernah diperiksa. Berarti nilai-nilai yang dipakai, nilai aset yang ditentukan itu bisa menggunakan nilai 2019 karena sudah dilegitimate sama pajak. Itu enak kalau perusahaan itu sudah pernah diperiksa, ya kan? Tapi kalau belum disimpan orang pajak, aku curiga sama kamu, nanti aku ganti. Emangnya kamu naruh walaupun kamu udah nilai wajar, wajar kan menurut kamu, wajar menurut kami belum tentu sama, betul kan? Sehingga nanti kejadiannya walaupun sudah dilakukan merger, restru, akuisisi, tahu-tahu di tahun depan diperiksa. Padahal ini udah SK-nya, udah badan hukum sudah ada. Oke, Mbak, kita setelah dulu, kita mau tanya, ya kan? Oke. Boleh? Kita jawab di Q&A ya? Siapa yang duluan jawab ya? Silakan Bang. Jadi, oke, tolong dibantu yang Q&A. Siapa yang jawab benar nomor 1 dapat hadiah, betul ya? Ya, jadi Bang Ara akan lempar pertanyaan kepada lempar pertanyaan. Ya. Pertanyaan. Langsung ya? Langsung aja, Siap, Bang. Ya? Peserta menjawab lewat Q&A dan kita Q&A. Betul. Dapat hadiah. Hadiahnya saya kasih tahu aja. Minimal harganya 500.000. Gila ya, satu orang minimal 500.000. Sudah Anda itu gratis, dapat lagi hadiah minimal 500.000. Yang ikhlas, yang ikhlas. Mohon maaf ya, mohon maaf ini. Ya ikhlas ini ikhlas. Mohon maaf kalau dapat hadiah buku, Anda nggak bisa bilang harganya kan harga buku murah. Enggak. Buku itu nilainya jutaan. Jadi tidak ternilai harganya ya. Walaupun ada yang ngasih duit 500.000, masih kalah sama yang ngasih buku. Saya dan Bang Alwi ngasih buku 2. 2 buku Bang Alwi, 2 buku saya ya. Keren ya. Nanti ada lagi favorit kita, Bang Ate, Bang Aulia ngasih PNBP, nama dan pendirian PT. Bayangin, PNBP aja dibayarin sama narsum. Narsumnya nggak dibayar, malah ngebayarin PNBP. Jadi simak terus materinya Bang ya, supaya nanti bisa jawab pertanyaan. Simak terus ya. Jangan pergi ya. Ya. Kalau ada yang lain-lain ngajak pergi, silakan aja dia pergi. Ini mau dapat duit 500.000. Ya, ada 10 voucher 500.000 loh. Banyak ya. Kecuali nanti dari teman-teman ada yang mau ngasih lagi, dari panitia mungkin banyak yang mau ngasih, boleh. Nah, oke. Pertanyaannya disiapkan ya. Kita hitung ya. Ya, langsung. Mbak, sudah di Q&A siap? Siapa yang nomor 1 jawab, dia langsung ditunjuk sebagai salah satu pemenang. Pertanyaannya, apakah kepanjangan dari KSWP? Dah. Ya. Ya, silakan kepada para peserta untuk menjawab. Aduh, langsung Pepi Dengah, langsung benar. Betul, Bas. Iya, tadi saya baca Pepi Dengah, yang mana itu namanya Pepi Dengah? Munculnya pertama kali Pepi Dengah itu. Iya. Kok tapi hilang? Kok hilang dia? Siapa tadi? Ya tadi muncul. Saya baca Pepi Dengah. Oke, langsung dicatat. Pepi Dengah, Anda beruntung mendapatkan voucher 500.000. Ada 2 voucher. Maksudnya ada 2 jenis. Nanti terserah panitia mau ngasih yang mana ya. Yang penting nilainya 500.000. Ingat, biaya kirim ditanggung sama yang menang. Nggak mahal lah ya kalau JNE biasa 1 minggu itu cuma 25.000 ya. Apalagi kalau Anda rumahnya dekat sini. Ya, setuju ya Mbak Anu? Ya, setuju. Pepi Dengah udah confirm. Ya, tolong Ibu Anu, panitia Mbak Anu, kita catat Pepi Dengah. Oke, kita lanjutkan. Yang lain masih mau nggak? Coba sih, saya nggak dengar ini pada mau atau nggak. Ada kok, ada masuk 100 kira-kira yang jawab, Bang. Tapi yang 100, waduh, dari 1.000 orang 100 jawab itu 10%. Oke, udah kayak besaran PPN itu 10%. Oke, ya, kita lanjut ya. Oke. Tadi udah jelas, apapun Anda nggak bisa menghindar dari pajak,
ada aspek perpajakan yang wajib dipahami, minimal kita kasih tahu ke klien, ini loh dampaknya nanti ya. Selanjutnya, bagaimana sikap fiskus terhadap orang yang melakukan restrukturisasi ini? Mereka selalu akan curiga. Saya sudah bilang tadi, orang pajak itu dididik supaya curiga dulu. Kalau nggak curiga, penerimaan pajak nggak bisa nggak bisa dapat. Defisit kita sudah 2,5% dari APBN kan untuk menghindari pajak. Kok bisa menghindari pajak dari restru? Ya tadi udah saya jelaskan. Ketika kita melakukan restru, ada satu hal yang dari sudut pajak yang sangat-sangat dinantikan sama pelaku usaha ya, kita biasakan ngomongnya pelaku usaha, nomenklatur bukan pengusaha lagi. Pelaku usaha, bahwa dia akan mendapat keuntungan dari perpajakan. Besarnya berapa? Waduh, kalau bicara besar, bayangkan kalau aset itu tadi kalau ada 100 miliar, ya, dia bisa menggunakan nilai buku harga 50 miliar. Bayangkan berapa miliar yang dia dapatkan dari selisih pajak. 7,5%, ya kan? 7,5% kali 50 miliar. Gila ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, PT yang telah melakukan pengalihan aset terlebih dahulu. Nah, ini tadi yang saya bilang. Dia tidak minta izin dulu nih sama DJP. Tapi dia boleh lakukan duluan karena mungkin momentumnya ya harus cepat-cepat ya gitu ya. Karena mungkin para pemegang saham ada yang mau pindah ke luar negeri atau ada perusahaan PMA yang ikut di situ yang harus segera aktif. Jadi harus mengajukan permohonan kepada DJP maksimal 1 bulan. Jadi setelah tanggal efektif ya terjadi pemindahan harta, pemindah tanganan harta. Ingat, ini bukan yang dimaksud adalah bukan akta untuk perubahan statusnya ya, bukan RUPS-nya, bukan akta yang kita laporkan ke AHU, tapi akta pemindah tanganan harta. Nah, kalau kemarin menarik yang dijelaskan sama Bang Aulia itu mengenai spin-off ya, kalau nggak salah Bang Aulia bilang, kita nggak perlu pakai akta itu, nggak perlu pakai akta PPAT, tetapi akta spin-off-nya saja bisa digunakan untuk ke BPN. Ya gitu ya, jadi itu menarik sekali. Jadi nggak perlu. Jadi akta itu dianggap tanggal efektif 1 bulan setelah tanggal ini. Oke, yang kedua adalah aktiva tetap. Terhadap aktiva tetap, PT yang menerima harta dari merger, peleburan, pemekaran, take over, tidak dapat dipindah tangankan oleh penerima harta. Kalau merging, maka si surviving company tidak boleh melakukan pindah tangan harta atau pengalihan hak atas harta minimal 2 tahun setelah tanggal efektif. Tapi ada tapinya, kecuali dilakukan untuk peningkatan efisiensi perusahaan. Nah, terhadap hal ini akan ada pengujian dari orang pajak. Yang dimaksud peningkatan efisiensi perusahaan seperti apa? Jadi kata-kata kuncinya adalah efisiensi. Itu yang akan diuji sama orang pajak. Yang tanggalnya sekarang. Harta yang dimohonkan menggunakan nilai buku, ya, misalnya tanah, bangunan, atau mesin, merupakan harta yang telah dialihkan pada tanggal efektif. Nah, ini ada berkaitan dengan nomor 2 tadi. Ingat, harus ada 1 bulan masa pengajuan untuk menggunakan nilai buku. Itu ya, Pak Ibu ya. Waktunya 10 menit lagi. 10 menit lagi, oke. Langsung aja nanti pertanyaan kita di belakang aja ya. Oke, sekarang sikap khusus yang selanjutnya ya, PT yang menerima harta dengan nilai buku tidak boleh mengompensasikan. Tidak boleh dikompensasi ya, dikompensasi kerugian. Jadi kompensasi kerugian ini misalnya gini, tahun ini Bapak ada rugi 10 juta. Bapak nggak bayar pajak, Ibu nggak bayar pajak. Tahun depan kerugian kita untung. Untung kita berapa? Tahun depan kita untung 15 juta. Kita bayar pajaknya nggak dari 15 juta, kita bayar dari 5 juta. Kenapa? Karena yang 10 juta kita kompensasi dengan keuntungan kita di tahun berikutnya. Jadi, saya sekarang untung 15, saya kompensasi kerugian saya yang 10 juta. Itulah maka namanya ada kompensasi kerugian. Atau sisa kerugian dari PT, BUT. BUT ini badan usaha tetap, Bapak Ibu ya. Sama seperti badan, tapi BUT ini dinamakan badan usaha tetap atau PT asing yang mengalihkan harta. Yaitu contoh BUT itu adalah bank. Bank misalnya Hong Kong Bank, HSBC segala macam, dia tidak punya PT di Indonesia, tapi dia punya BUT-nya ya. Itu biasanya BUT ini ada di yang izin-izinnya OJK. Kemudian PT penerima ya, PT surviving tidak dapat membebankan pajak atau pungutan lain yang terutang dari luar negeri. Kredit pajak atau pajak yang dibebankan di negara asing PT yang mengalihkan harta. Ada PT asing, ya kan?
di PMA di sini, dia mengalihkan harta, di sana pajak yang dia pakai di sana dipakai untuk mengurangkan di sini, dibebankan ya, dibebankan, nggak bisa. Nah, yang terakhir adalah meskipun orang pajak itu setuju, Bapak bisa lihat gambarnya di situ, dia tetap curiga sama kita. Kebenaran nilai buku itu tadi yang saya maksud, masih dipertanyakan. Walaupun Anda sudah pakai nilai wajar, Anda juga tetap ditanya. Jadi, KPP masih dapat melakukan pemeriksaan. Either Anda melakukan pakai nilai buku udah dapat approval, atau Anda dapat menggunakan langsung nilai wajar tanpa minta permohonan. Pertanyaannya, kenapa saya sudah ngajuin di approve tapi masih harus diperiksa? Karena begini, ketika kita mengajukan permohonan itu kan ada masa pengajuan itu harus dikabulkan. Nah, misalnya dikabulkan dalam waktu paling lama 1 bulan. Sedangkan kalau meriksa nggak mungkin 1 bulan selesai, Bapak Ibu. Nggak mungkin. Defaultnya apa? Sesuai undang-undang, pemeriksaan pajak itu 1 tahun selesai. Sehingga tidak mungkin 1 bulan selesai, makanya dikasih dulu lah, tapi nanti aku periksa kamu. Jadi, kepalanya dilepas, kakinya diinjek. Ya kan? Tahu-tahu pas diperiksa, ada temuan. Harga buku ini kamu salah mengurangkannya. Dulu itu kan aset mesin kan harus ada depresiasi atau di penyusutan. Menyusutan tiap tahun harga barang itu menyusut, Bapak Ibu. Beli mesin jahit, kan nggak mungkin kita beli 5 juta, tahun kedua kita punya harganya 5 juta juga, nggak mungkin. Kecuali tanah kan. Menurna, namanya itu harganya menyusut. Kamu penyusutannya salah, kan ada urus rumusnya. Penyusutannya nggak begitu persentasenya. Sistem penyusutan Anda salah. Nah itu, Anda mengoreksi. Jadi kalau Anda pakai sistem itu penyusutannya, kan jadi biaya, bisa diakui biaya itu. Harusnya 500.000 per tahun. Anda kok bebankan 1 juta per tahun. Jadinya cepat habis, 4 tahun udah selesai nilai bukunya. Nah ini nanti masuk juga tes planning untuk notaris itu, bagaimana cara menggunakan tax planning yang berkaitan dengan penurunan atau penyusutan seperti ini. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi diperiksa seperti itu untuk menentukan apakah dasar nilai yang digunakan, nilai buku atau nilai pasar itu memang sudah bersih dari nilai-nilai yang salah gitu ya. Oke. Sekarang saya masuk ke materi restrukturisasi kredit, aspek perpajakan. Ini materi Bapak udah dicekokin banyak nih. Dari kemarin sudah tentang restrukturisasi kredit. Tapi saya sudah buka OJK, berita terakhir yang saya dapetin 28 Mei kemarin, karena tadi pagi saya nggak sempat, kemarin belum ada berita baru, sudah 525,58 triliun OJK mengelaporkan, ini loh restru atas kredit nilainya sudah sampai 525,58 triliun per 28 Mei kemarin dari 7,2 entitas, 7,2 badan usaha, badan hukum termasuk UMKM. Ya. Ini sudah termasuk UMKM sudah ada 7,2 juta. Ya. Berarti per hari ini mungkin sudah lebih, nilainya juga sudah nambah ya, tapi kita ngasih tahu bahwa ini dimanfaatkan. Pertanyaannya, ini kan sudah berjalan dari sesuai tanggal tadi 16 Maret, langsung berjalan. Bank sudah melakukan. Dari sisi perpajakan, apa mendukung atau enggak? Saya jawab aja. Sampai saat ini kan berlaku 16 Maret 2020 untuk POJK Restru Kredit. Bentuknya mengurangi pokok, mengurangi bunga, dan atau perpanjangan jangka waktu jatuh tempo. Dia inginnya naik terus, Restru Kredit inginnya naik terus sesuai POJK. Tapi ternyata yang menghambat justru dari peraturan perpajakan. Kenapa? Ada peraturan yang berlaku saat ini, perbandingan hutang dan modal. Nah, kita bicara kredit itu kan utang buat perusahaan ya. Itu sudah ditetapkan. Paling tinggi 4:1, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu modal PT-nya 1 miliar, lihat, modal PT itu kalau PT pertama, modal PT-nya ya tentunya dari modal setor ya kan. 1 miliar, maka bank itu dapat pajak itu membolehkan perusahaan tersebut berhutang, pinjam kredit sampai 4 miliar. Sampai 4 miliar. 4 miliar itu termasuk bunga, Pak? Oh ya. Jadi itu udah hitungan dia dengan termasuk bunga dengan kewajiban ya. Jadi tapi sebenarnya bank itu bocorannya dia bisa ngasih sampai 1:5. Cuman undang-undang pajak nggak mau. Dia mau sampai 1:4. Kenapa? Ya berhubungan dengan kemampuan bayarnya dah nanti. Orang kalau dikasih pinjaman duit kan kalau bisa sebanyak-banyaknya, ya kan? Kalau bayar, kalau bisa nggak usah.
Terjadilah sama kita juga ya, dipinjam duitnya sama teman sendiri ya. Oke, kemudian pertanyaannya, ketika dia sekarang ada masalah, sekarang dia itu, contoh perusahaan saya misalnya, kemarin saya minjem duit tuh Januari, dapat kucuran dana Desember, awal Januari. Saya nggak tahu kalau itu bakal terjadi di bulan Maret ini, jadi ada corona kayak gini. Nah, sekarang udah saya nggak bisa bayar. Saya dikasih grace period. Saya baru boleh bayar bulan Maret. Saya udah nggak bisa bayar. Saya restru dong, kredit. Persoalannya, saya butuh duit lagi. Boleh nggak? Ya nggak ada larangan. Tidak ada larangan. Ya, dari sisi pajak juga tidak dilarang. Bahwa Anda boleh melakukan top up ya. Atau penambahan kredit. Nah, tapi ini akan jadi soal, Bapak Ibu tangkap baik-baik ya. Habis ini saya kasih soal nih. Ada dampak pelanggaran perbandingan. Kenapa? Karena sesuai PMK nomor 169/2015, suatu perusahaan, satu debitur hanya boleh punya utang sebanyak 4 kali lipat dari modal dia, ya. 4 kali lipat dari modal dia, ya. Sekarang saya mau gunakan soal ini untuk terakhir 2 menit terakhir, kan 10 menit ya. 2 terakhir itu menjawab pertanyaan sekali tebak-tebakan ya. Sekarang coba catat, baca baik-baik, dijawab dapat hadiah lagi 500.000. Ada PT Textvisory, berdiri 2015 Januari, berarti sekarang umurnya sudah 5 tahun ya. Oke. Tahun 2019 kemarin, modalnya sudah 2 miliar. Coba camkan baik-baik, sudah 2 miliar. Yang dimaksud modal ini kalau udah PT berjalan, bukan hanya modal setor. Ya, ada modal pinjaman, ada laba, ada mungkin laba tahun lalu disimpan. Intinya Anda concern sama angka 2 miliarnya. Ya, modal yang diperkenalkan 2 miliar. Lalu Januari kemarin dia mendapatkan pinjaman, ya, mendapatkan pinjaman dari bank sebanyak 8 miliar. Kenapa? Totalnya udah 8 miliar. Berarti benar dong, ya kan? Kan dia Januari kemarin mendapat pinjaman Bank Mandiri 8 miliar dengan grace period 3 bulan sejak tanggal akta notaris. Sudah benar dong ya? Ya nggak? 2/4 kan? 1/4 kan? Benar kan? Pertanyaannya, sekarang dia dapat kredit lagi. Ini pertanyaan saya nggak ditulis ya, di sini nggak ada. Hari ini, atau bulan tanggal 2 Juni ini, di 3 Juni ini, dia dapat kredit lagi 2 miliar, Bapak Ibu. 2 miliar. Nah, pertanyaan saya, jangan 2 miliar lah. Kalau bank kan masih ngasih 2 miliar, masih dikasih memang. Let's say dia 4 miliar. Ya, ingat ya, berarti total utang dia dengan yang belum dibayar 12 miliar. Benar nggak? Benar ya? Ibu moderator, nangkep ya? Ya, ya. Oke, 8 miliar belum dibayar karena keburu COVID, sekarang dapat lagi 4 miliar, jadi 12 miliar. Pertanyaannya, dengan kondisi seperti ini, dalam radar kantor pajak, apa yang terjadi dengan dia? Apa yang terjadi dengan dia atas utang, perbandingan utang dan modal ini? Tadi udah baca ya. Sekarang di Q&A jawab, apa yang terjadi? Artinya, sikap orang pajak seperti apa? Dah, itu pertanyaannya. Sikap orang pajak seperti apa dari yang Bapak Ibu baca tadi? Ya, ingat 1/4. Kemudian sekarang kondisi dia adalah 2/6. Ya kan? 1/6. 2/12 kan 1/6. Pertanyaannya silakan dijawab. Sudah ada yang masuk nih Bang, dari Oke, Yosua siapa duluan? Ganardi. Siapa jawabannya? Pemeriksaan. Oke, pemeriksaan. Yang lain? Yang lain juga masuk pemeriksaan. Ada lagi Jawab nggak nerima. ada peningkatan, Jangan panjang-panjang kalimatnya. Ya. peningkatan modal. Oke, terus apa lagi? Ada restrukturisasi pajak dari ANSI. Restrukturisasi pajak. Oke, terus ada lagi. Nanti saya cari yang paling dekat jawabannya. Ada lagi pemeriksaan dari ditujukannya tambahan kredit untuk apa? Oke. Terus? Oke. Sudah cukup ya, karena waktunya udah cukup. Yang nggak jawab berarti nggak bakal dapat duit 500.000, nggak berani ya. Sayang ya. Oke. Gini, jawaban semuanya benar, tapi ada yang paling tepat. Yang paling tepat adalah, ini udah ada pemenang, saya tentuin nanti ada pemenangnya. Tapi yang paling tepat adalah ini. Bahwa sikap DJP, dia tidak mengakui yang 4 miliar bunganya dibebankan untuk mengurangi pajak.
Jadi ketika nanti dia bayar utang, mencicil, kan utang bunga itu bisa dibebankan. Dia hanya mengakui yang 8 miliar. 8 miliar berapa bunganya? Anda pisahin ya. Anda sebelum COVID, utang 8 miliar, pembukuannya, catatannya beda dengan yang 4 miliar pada saat Anda dapat restru atau Anda dapat bantuan top up masa restruktur kredit. Jadi dia harus membedakan, mana nih utang Anda yang 8 miliar? Ini saya nggak ganggu. Yang 4 miliar mana? Yang 4 miliar yang baru ini kan? Oke, ini Anda tidak boleh bebankan biaya bunganya. Itu jawabannya. Ya. Jadi pertanyaannya apa jawaban? Paham ya? Jadi yang benar adalah yang jawab diperiksa tadi aja. Ya, sebenarnya nggak terlalu tepat. Diperiksa itu nanti, tapi yang benar inti dari pemeriksaan untuk menguji bahwa dia tidak diakui. Tapi kita kasih yang tadi jawab pemeriksaan yang pertama. Yosua Ananta Tenardi. Oke, selamat buat Yosua ya. Jadi kesimpulannya materi saya dan sarannya, ketentuan pajak saat ini belum mendukung skema PEN ya, pemulihan ekonomi nasional dan aspek restrukturisasi kredit. Jadi saya usul pemerintah segera menerbitkan aturan yang COVID friendly untuk membantu pelaku usaha memanfaatkan restruktur kredit. Jadi ini ya, restruktur kredit, tolong sekaligus lah kalau mau ngasih kemudahan buat usaha, kita ini sama-sama susah sekarang ini. Ya jangan kepala dilepas, kaki diinjak, buntut ditarik. Itu aja dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, silakan. Ya, terima kasih. Ini kalau mau nomor saya dan ini saya, email saya. Silakan. Ya, terima kasih banyak Bang Ara. Luar biasa materi yang disampaikan. Kita semua jadi nggak sempat ngantuk karena sangat berapi-api dan sangat informatif apa yang disampaikan oleh Bang Ara ini. Kepada para peserta yang masih ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilakan untuk menyampaikan melalui kolom Q&A. Ini sudah beberapa ada pertanyaan yang masuk ini, Bang Ara. Ya, nggak apa-apa. Sambil hitung, Ibu Moderator, berapa orang lagi hadiah yang bisa dikasih? Ya, masih ada 8 lagi, Bang. Kalau udah pernah lihat bukunya Bang Alwi, nanti saya ambil. Ini buku saya. Ya, buku saya ini pajak notaris, pajak aspek perpajakan bagi notaris dan PPAT. Ini sudah laku sebanyak 700 buku sampai dari peluncurannya sebelum 20 Februari sudah laku 700 buku ya. Mungkin menjadi bestseller juga ya, puji syukur. Nah, Bapak Ibu yang belum punya ya mungkin harus punya ya. Kalau nggak punya ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau mau punya ya ini kesempatan dapat 2 ya. Ya, nanti ada bukunya Bang Alwi saya tunjukin, tapi silakan pertanyaan dulu. Saya lupa ambil tadi buku Bang Alwi. Saya punya buku Bang Alwi itu, saya punya dua-duanya, saya beli loh. Ya, nggak minta saya beli karena saya tahu menulis buku itu susah ya. Tolong yang suka-suka minta buku, kasihan lah ya sama penulis itu ya. Ya, jadi ini ada pertanyaan dari Levi Valerina. Bahwa sering ditemukan transaksi saham jual beli maksudnya diberikan nilai transaksi Rp1, sementara nilai nominal sahamnya sendiri Rp1.000.000. Kalau pemegang saham menjual 50 saham miliknya, bagaimana konsekuensi perpajakannya? Apakah bisa dilakukan seperti itu? Gitu, pertanyaannya, Bang. Langsung saya jawab aja. Jadi gini, kalau kita bicara ada nilai nominal di akta kita, ya, ada nilai nominalnya, maka yang menjadi patokan adalah nilai nominal itu. Kalau dia jual lebih tinggi, penghasilan. Ya kan tinggal selisihnya, ada capital gain. Karena saham itu aset yang berbeda nilainya dengan tanah dan bangunan. Kalau tanah dan bangunan tidak ada capital gain, tidak ada selisih keuntungan. Tapi kalau saham ada. Tidak ada masalah ketika Anda mengakui jual saham saya harganya 1 juta, saya jual 1,5 juta, tidak ada masalah. Tinggal bayar pajaknya. Akan jadi masalah besar ketika Anda jual harga 1 juta, Anda jual Rp1. Kecuali Anda lakukan melalui skema lelang. Pertanyaan saya, ada nggak sih orang lelang saham? Nah, ini bisa ditanya sama kita deh. Nemu banyak juru lelang di sini. Saya belum pernah ketemu ada orang lelang saham, tapi kalau lelang aset banyak, dan itu dijadikan, biar ini informasi buat Bapak Ibu. Kadang-kadang aset dicari skema lebih murah bayar pajak dengan melakukan lelang. Memang benar. Ya, memang lebih murah dia jatuhnya. Ya.
Kalau yang tadi Bang itu jadi apakah akhirnya jadi objek pemeriksaan atau malah langsung Pasti namanya masalah. Kalau orang pajak ketemu orang pajak kita dulu pernah tolak dia aja ya, cewek-cewek pernah nolak dia jadi pacarnya orang pajak aja, nggak jadi suaminya, udah damping aja bisa diperiksa kita ya, surat kaleng. Apalagi jelas di depan mata ini. Anda menjual, apa dasarnya Anda menjual Rp1, ya kan? Kalau dengan alasan perusahaannya rugi gimana? Di kantor kita, tetangga kita orang pajak, kita rame kantornya dari Senin sampai Minggu aja, dia langsung curiga, bisa diperiksa kita. Apalagi dia menjual sesuatu, ada buktinya. Dia jual Rp1. Harga yang diakui kan harga sesuai pengakuan pemerintah melalui SK, melalui daftar pemegang saham, nilainya berapa, melalui akta. Kalau alasannya kondisi perusahaan dalam kondisi rugi gimana Bang? Kondisi rugi bukan dilihat dari mengurangi nilai saham, tetapi dari aset perusahaan. Ya kan? Kan kalau sudah berdiri, aset itu bukan hanya modal, setor, semuanya. Kalau dia rugi, kan bisa dianggap dia liquid. Liquid silakan. Kalau dia mau jual, masa dia bilang rugi, justru dijual Rp1. Orang kalau rugi malah bunuh diri dong namanya. Harga saya 1 juta, dijual jadi Rp1. Kenapa? Karena saya rugi. Loh, ini mah bukan handphone. Saham itu bukan handphone. Orang mau beli dalam konteks bisnis, dia akan due diligence dulu. Dia tax diligence juga. Anda punya aset apa? Ngapain saya beli PT Anda kalau nggak bisa saya gunakan untuk berusaha, gitu ya? Oke, baik. Berikutnya Bang, ini ada pertanyaan dari Dewi Kristiana. Ada PT yang jual aset berupa ruko kepada perorangan. Pada saat transaksi, notaris tersebut dengan tegas menyatakan bahwa PT itu tidak perlu membayar PPN. Setelah kira-kira 1 tahun kemudian, ada tagihan PPN kepada PT tersebut. Apa yang harus dilakukan oleh PT terhadap tagihan PPN tersebut, sedangkan si pembeli sudah tidak ada lagi di Indonesia? Jadi ini yang menarik buat kawan-kawan semua nih, yang hadir nih, ada 1.000 orang ini ya. Kita memang nggak ngurusin bayar pajak PPN apa enggak itu PT, tapi kita kasih tahu cukup. Tapi kalau ada orang tanya sama kita informasikan. Bahwa makanya dari awal, Anda kalau kita paham tidak mengurangilah kejadian di masa depan. Bapak PT loh, Bapak juga perusahaan loh, ini harus ada PPN-nya loh Pak, Bapak harus bayar PKP sama-sama, apalagi sama-sama PKP. Gitu loh. Jadi Bapak harus bayar PPN. Jadi itu kita perlu menyampaikan. Kalau perlu dia buat surat pernyataan bahwa kami setelah memahami penjelasan mengenai adanya kewajiban PPN dan kami, boleh saja. Kita sudah kadang-kadang kan ada tuh kita untuk menegaskan diri kita, buat saya, ya mungkin kita berbeda pikiran. Nggak masalah kita membuat pernyataan seperti itu menegaskan. Walaupun di akta kita ada tulisan bahwa telah ya kewajiban pajak di klausula di pasal kita sudah ada. Ya kan? Nah, kalau ditanya apa yang terjadi? 1, itu bukan masalah kita. Yang kedua, orang pajak punya ini sendiri, punya kebijakan sendiri. Pajak itu untuk PPN ada tanggung renteng. Ketika yang bertransaksi, yang wajib membayar, misalnya gini, saya jual tanah, maka saya wajib mungut PPN. Saya wajib. Karena saya yang menjual. Saya wajib memungut. Saya sama Mbak Rita. Mbak Rita perusahaan juga. Mbak Rita nggak saya pungut. Saya bubar. Harusnya kewajiban siapa tuh Mbak? Saya kan? Tahu-tahu orang pajak datang. Ini ada transaksi loh. Si Albert si Ara nggak ketemu tuh. Mbak Rita, Anda tanggung jawab. Itu namanya tanggung renteng. Gitu. Ya, jadi ingat dalam perpajakan jangan pernah main-main urusan PPN. Kalau urusan PPH masih bisa kita tolerir, ada cara-cara yang tidak melanggar peraturan. Ya, itu namanya tax planning ya. Nah, nanti next time kita belajar tax planning. Oke, apalagi? Satu lagi ini sebelum ada pertanyaan lagi, saya sampaikan pertanyaan dari saya sendiri. Kalau belum ada pertanyaan, saya minta izin sama Mbak Rita, tolong dipanggil Bang Alwe kalau ada, ya, atau Pak Sekum, atau Ibu Ketum sendiri untuk menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan hadiah. Kita panggil tiga-tiganya ke atas panggung. Nama Bang Aulia, Bang Aulia. Tolong masing-masing silakan menyampaikan pertanyaannya. Ada 5 voucher belanja, ada 10 voucher belanja. Ada 4 buku dan ada 3 PNBP gratis. Nah, tolong dinyalain dong host.
Biar itu ada Bang Taufik. Bang Anas, ada Silakan. yang masih masuk, kita mau langsung ke kuis aja atau bahas dulu, ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Oke, dibatasin aja Mbak sesuai jam atau Aja ya. masih banyak waktu atau enggak. Kalau masih banyak waktu kita ini dulu, karena panitia nggak boleh bubar dulu ya. Akan ada hadiah Lexus mobil dari Pak Sekum untuk para panitia. Ya, betul Bang. Sementara saya batasi 2 dulu. Yang satu, sebatas mana kita sebagai notaris bisa memberikan informasi terkait pajak kepada klien atas transaksi yang mau dilakukan oleh klien kita, supaya tidak melewati batas jabatan atau tupoksi dari notaris. Terima kasih, dari Ira Sawitri. Mbak Ira, gini loh, masalah pajak informasi perpajakan ini sama dengan seperti informasi investasi, sama seperti informasi backcraft UMKM. Mau kita kasih sebanyak-banyaknya nggak ada masalah. Sama informasi mengenai mengenai cara mencuci tangan yang baik, terserah. Pencegahan COVID terserah. Karena apa? Yang harus kita rahasiakan, kita semua sepakat di sini, master-masternya banyak, adalah akta kita, karena di undang-undang telah diatur. Tapi kalau kewajiban perpajakan, justru negara inginnya semua pelaku usaha itu paham pajak. Entah siapa yang ngasih informasi, yang penting ngasih informasinya benar. Salah satu mitra pemerintah adalah kita. Dan di masyarakat sendiri, menganggap bahwa notaris itu orang yang paham pajak. Gitu ya. Makanya ada grup notaris PPAT paham pajak gitu, iya. Oke, terima kasih Bang Ara. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lenovo, namanya Lenovo. Sorry, maaf, namanya Syamsuddin Chandra di atasnya Lenovo. Orang Sukabumi bukan ini? Kenapa? Orang Sukabumi bukan Syamsuddin ya? Nggak ada keterangan nih Pak. Nggak ada keterangan, silakan. Syamsuddin Chandra, apa yang harus diperhatikan dari sisi pajak dalam transaksi debt swap? Oke. Konversi utang, Bang. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi gini, kalau konversi utang menjadi modal, ya, yang pertama kita lihat dulu subjeknya. Kalau kita bicara dengan restrukturisasi kredit kepada lembaga pembiayaan atau bank, intinya kan begini. Bang, saya punya piutang loh sama perusahaannya Dini, misalnya gitu ya. Kemudian pertanyaannya, boleh nggak bank ambil saham dari perusahaannya Dini? Ya kan? Itu dulu. Kita lihat ketentuannya. Tapi kalau PT sama PT, contohnya pemegang saham, biasanya begitu. Ya, saya pemegang saham PT paling besar di perusahaan Taufik Corporation. Ya, Taufik Corporation itu perusahaan besar ya. Kerjanya bikin bulu mata badai. Ya, nggak punya bahan modal bulu mata. Ya, karena orang-orang pada susah dihubungin, nggak boleh ya. Jadi bulu mata kita nggak dapat bahan modal, sehingga perusahaan nggak ada duit, nggak bisa penjualan. Nah, saya bilang, Bang Taufik selaku owner, saya punya uang. Iya, ini kita mau pinjam. Oh, pinjam lama saya berapa? Saya pinjam sama Albert 1 miliar. Artinya saya punya piutang, perusahaan punya, Taufik Corporation punya utang, ya kan? Nah, sekarang menyerah nih perusahaan Pak Taufik. Jadi, saya akan jadikan uang kamu itu saham saya, bagian saham. Benar nggak? Ya kan? Berarti itulah namanya debt to equity. Jadi saham saya dijadikan modal. Pertanyaannya isunya apa? Isunya yang pertama di pajak, waktu ngasih utang dulu, Albert tuh laporan pajaknya berapa sih? Dia punya 1 miliar. SPT-nya laporannya berapa? SPT-nya aja 500 juta. Dia berani ngasih utang 1 miliar. Dari mana lu dapat duit? Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, isunya, ini ada nggak dividen terselubung? Itu yang kedua. Apakah akan dijadikan dividen terselubung? Pada dasarnya, duit dia itu hanya untuk mendapatkan dividen yang lebih besar. Karena ini bentar lagi ada pembagian dividen dimasukin. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, apakah ada penerapan bunga di situ? Kalau ada penerapan bunga begini, udahlah Mas Taufik, pinjam aja duitku. Selama saya minjem, akhirnya 1 tahun ini, akhirnya udahlah nggak bisa bayar. Saya pernah terima bunga atau enggak? Kenapa? Ya karena akan ditanya. Saya kan bukan lembaga keuangan. Saya nggak boleh harusnya menerapkan itu bunga.
kalaupun ada dibuat itu sebagai suatu kompensasi terhadap saya atas pinjaman uang, dia nilainya tidak boleh lebih besar dari bunga bank yang berlaku saat itu. Misalnya bunga bank berapa? Bunga bank 2%. Aku ngasih bunganya 4%. Oh, nggak boleh. Nah, jadi isunya adalah 3 hal tadi. Ya, kalau kita urusannya debt to equity swap. Itu ya, moderator. Oke, baik, terima kasih. Ya, ini waktunya sudah habis, Bang Ara. Jadi kita panggil Bang Alwe sama Bang Aulia untuk bergabung. Bang Alwe ngasih 2 hadiah. Kalau enggak, saya 1 lagi. Iya. Saya ada 2 hadiah buku ya. Ya, Boleh? silakan. Sambil Silakan. nunggu ya. Ya, sambil nunggu. Pertanyaan saya sekarang. Untuk notaris itu, PTKP-nya berapa sih tiap bulan? PTKP notaris untuk orang pribadi 1 orang saja. 1 orang diri notarisnya itu, jangan melihat dia kawin nggak kawin. PTKP-nya berapa sih? Silakan dijawab. Sudah ada yang masuk Berapa? 60 juta. Salah. 1 orang. Itu ada, saya lihat tadi, yang pertama di saya sih di sini, tanggal dia. 0114-2001, saya nggak ngerti. Felix namanya ya. 54 juta dari Felix. Felix, oke. Felix benar ya. Felix ya. Tadi uang dulu apa buku dulu? Kalau dari saya buku ya, berarti Felix dapat buku, tolong dicatat ya, Mbak. Felix Ya. dapat buku. 1 lagi dari saya, buku lagi dari saya, ya. Oke? Udah? Ready? Ya. Oke. Kalau ini orang menikah, PTKP 1 tahunnya menikah, 1 tahun berapa sih? Tidak kena pajaknya sampai berapa? 1 tahun untuk status menikahnya. Ya, Ibu Faridah. 4,5 juta, kata Ibu Faridah. Ya, yang lain 60 juta, 81 juta, saya nggak ngerti itu dari mana itu dapatnya. Ya, jadi kalau orang menikah, negara hanya mengakui biayanya itu diakui 4,5 juta setahun. Jadi kalau Bapak Ibu menikah, biaya kawinnya, biaya menikahnya 500 juta, kalau pasangannya minta cerai, suruh bilang, Pak, Ma, kalau mau cerai kan cuma 1,5 juta setahun. 500 juta bagi 4,5. Nah, kamu cerain saya udah 70 tahun lagi nanti. Modal kita kawin 500 juta itu kembali dulu tiap 4,5 juta setahun, Pak atau Ma, baru kita bercerai ya. Jadi keburu dia udah tua, udah reot dulu baru dia. Jadi pajak untuk mencegah perceraian. Oke. Lanjut, Bang. Langsung yang lain itu Aulia atau ini? Taufik ada. Bang Alwe, silakan Bang Alwe. Oh, Bang Alwe udah ada. Oh ya, Bang Alwe itu. Ya, semangat kali kau, Bet. Nah, semangat lah. Kalau Halo. Ya, silakan Bang Alwe. Ya, jadi pertanyaan dari saya terkait dengan jual beli dan akuisisi saham. Coba dijawab inti perbedaan keduanya, kapan suatu pengalihan hak saham atau pengambil saham itu dikatakan pengambil alihan atau akuisisi. Ya, silakan kepada peserta untuk memberikan jawabannya di kolom question and answer, Q&A. Ada satu jawaban dari Ibu Sisilia. Jawabannya ketika ada perubahan pengendalian. Betul begitu, Bang? Ya, benar. Ya, betul. Selamat kepada Ibu Sisilia. Jawabannya benar. Kita berikan hadiah apa voucher, Bang? buku dong, abang yang ngasih buku, Bang. Oke, ya buku dari Bang Alwe. Ya. Lanjut, Bang. Yang lain nggak mau jawab, Bang, karena hadiahnya buku. Mereka nunggunya ini ya. Kalau nggak kita aja yang nentuin ya. Siapa yang dapat apa ya? Ya, kita sudah ada beberapa list juga sih. Atau mau ada satu lagi pertanyaan dari Bang Alwe? Oh iya dong, Bang Alwe ngasih 2 buku tuh. Ya, silakan Bang Alwe. Ya, satu lagi. Wah, jadi lupa saya pertanyaannya gara-gara Albert ini. Kena sinarnya Albert. Jahat lu, Bang. Eh?
Parah. Aulia dulu lah, nanti saya baru. Aulia nggak gini. Mas Aul dulu. Aulia udah muncul Mas belum? Aul dulu. Kalau Aulia belum muncul, ada Ibu Ketua nih. Ibu Ketum dulu deh. Ada Mas Aul ada tuh. Ada Ibu Ketum. Sama Pak Seko. Kalau ada Mas Aul. Ayo, Bet. Mana, Bet? Nah, Oke. Pertama, hadiahnya dulu Aulia, kasih tahu Aulia. Hadiahnya apa? hadiahnya voucher pendirian PT ya. Wow. Tapi nanti kalau dia modalnya tinggi, dapatnya berarti berapa? 1.100.000 ya. Tapi kalau ya UMKM ya tergantung ini. Nanti requestnya hubungin aja. Ya. Jangan mikirin soal teknisnya udah kita punya. Karena kan kita dekat sama timnya BNI. Harus dibikin dengan orderannya. Iya. Ya, silakan Mas Aulia. Oke, pertanyaan yang pertama dikaitkan dengan materinya Bang Albert ya. Jadi kalau memang kita bisa melakukan penggabungan dengan nilai buku, nah itu kan harus diajukan permohonan ke kantor pajak gitu. Nah, berapa lama waktu yang akan diperlukan sampai selambat-lambatnya kantor pajak akan memberikan izin bahwa merger atau penggabungan itu dilakukan dengan nilai buku? Berapa lama? Gampang itu jawaban pertanyaannya. Ini udah ada jawaban yang masuk dari Ibu Rahayu Ningsih, jawabannya 1 bulan. Sayang sekali tidak tepat. Tidak tepat. Ada lagi. Kita boleh jawab nggak? Nggak boleh. Panitia nggak Disclaimer. Ibu, ya, sama 30 hari. Belum tepat. Jadi lagi ini persetujuan dari Nanti dinas ada pajak nyampein ya. tuh. Ya, Daripada ada lagi yang kelamaan, jawab buru-buru dari aja 1 bulan. Di ACC. Boy Welius. Ini 6 bulan setelah tanggal efektif merger. Wah, tepat sekali tuh. Ya, selamat. Tapi saya tahu tuh yang nanya tuh, dia udah pernah bikin akte merger, makanya dia udah pernah jawab, bisa jawab. Oke, jadi nanti beruntung buat yang tadi pernah penjawab terakhir ya. Jadi 6 bulan yang benar ya. Ya, betul. Selamat kepada Boy Welius, jawabannya betul. Silakan yang pertanyaan yang kedua, Mas Aulia. Oke, pertanyaan kedua, saya mohon maaf nih kalau jangan-jangan udah disampaikan sama Bro rekan Albert. Jadi pertanyaan kedua adalah masih dikaitkan dengan penggabungan. Ketika kita bisa melakukan penggabungan dengan nilai buku, berapa BPHTB yang harus dibayar ketika ada balik nama aset hasil penggabungan? Ya, Berapa persen BPHTB-nya? ada yang menjawab ini nggak ada namanya, hanya angka, itu 5%. Kalau yang itu identitasnya nggak pakai nama kan sesuai peraturan kita nggak mengenal ya. Jadi harus. Berarti yang kedua, dari Christophin Tania. Christophin Tania menjawab 5%. Sayang sekali tidak benar. Ya, tidak benar. Oke. Ada jawaban dari Tri Teresia Tarigan, 2,5%. Yes, ya. Jadi kalau BPHTB atas penggabungan karena nilai buku, maka dapat diskon 50%. Jadi dari biasa bayar 5% menjadi hanya 2,5%. Selamat buat yang menjawab terakhir. Ya, selamat kepada Tri lagi, Teresia. Aulia satu lagi tuh. Mau dikasihin siapa? Mau tanya lagi apa dikasihin yang lain? Oke, kasih ke narasumber yang lain atau silakan Bang Albert. Itu aja Taufik, Bang Taufik. Hadiahnya voucher lagi, masih ada voucher lagi dari Aulia. Topik masih di off itu. Oh, masih di off ya? Ya, Bang Alwi aja. Di unmute dulu lah itu. Oh, Bang Alwi lagi, Bang Alwi lagi. Enggak, kalau Bang Alwi di unmute dulu. Ya, saya bukain ya Bang Taufik ya. Oke. Ya. Ya, ini terkait dengan materi kemarin ya. Mengenai restruct. Ya. Ini restruct ini kan bisa juga dengan mekanisme debt to equity swap ya. Penyertaan modal. Apa bedanya ya? Penyertaan modal atau konversi utang itu yang dilakukan oleh debitur biasa dan debitur perbankan. Bedanya apa itu?
yang dilakukan misalnya oleh pemegang saham atau kreditur selain perbankan dengan perbankan. Bisa diulang, Bang, pertanyaannya, Bang Taufik, Pak Taufik. Apa bedanya konversi utang ya menjadi saham yang dilakukan oleh kreditur biasa dan kreditur perbankan? Kreditur biasa itu misalnya ada pemegang saham yang ada piutangnya kepada PT atau orang lain yang ada piutangnya kepada PT. Bedanya dengan yang perbankan lakukan apa bedanya? Ada yang bisa jawab? Belum ada jawaban yang masuk nih, Bang. Belum ada. MC-nya nggak boleh jawab, Kemarin. MC-nya. Nggak nyimak kemarin nanti. Sayangnya panitia nggak boleh jawab ya. Penting nggak boleh jawab. Ya, belum ada jawaban yang masuk. Nggak ada. Atau diganti Atau tanya. telat itu kali jawabannya. Hah? Telat mungkin jawabannya. Iya, jawabannya itu adalah kalau kreditur perbankan itu waktunya itu sementara, maksimal 5 tahun. Kalau kreditur biasa nggak ada jangka waktunya. Saya ganti pertanyaan lain ya. Ini masih terkait dengan AIDA ya, AIDA. Karena materi saya kemarin itu PMS dan AIDA. Ya. Jika AIDA dilakukan melalui lelang, ya, atau melalui penjualan di bawah tangan, bedanya apa? Pada nggak lulus nih. Kebanyakan materi, saking banyaknya pusing deh akhirnya. Pesertanya dari kemarin. Pertanyaannya AIDA yang dilakukan melalui mekanisme lelang, apa bedanya dengan AIDA yang dilakukan melalui penjualan di bawah tangan? Dari segi balik namanya. ini ada jawaban dari Ibu Siti Ismaningsih. Dalam setahun nggak dapat dibeli, bisa dibalik nama ke bank, jadi bank nggak harus BN saat itu. Jawabannya gimana? Dalam 1 tahun tidak dapat dibeli, bisa balik nama ke bank, jadi bank nggak harus balik nama saat itu, jadi ada jangka waktu 1 tahun. Ya, jawabannya belum lengkap sih sebenarnya ya. Belum lengkap ya. Ada lagi jawaban dari Ariananda. Lelang bank diberikan waktu 1 tahun untuk tidak balik nama. Ya, kalau melalui di bawah tangan harus segera balik nama. Ya, benar. Ya, selamat kepada Ariananda Rusman. Ya, Apa selamat ya. pilihannya, Bang? Apa hadiahnya? Ini yang masih tadi satu voucher lagi kan, satu voucher lagi. Nah, Oke, masih ada 8 voucher. Ini ada Pak Sekum, ada Pak Anu ya, ada 1 buku dan 8 voucher lagi ya. Bang Alwi nanti ngasih lagi hadiah buku. Ya Bang ya. Kemudian 8 lagi voucher ya. Atau dengan pertanyaan kemarin. Atau berapa Ibu Anu? Sisa berapa pertanyaan? Kan pertanyaan kemarin juga ada. Ya. Hadiah untuk yang aktif juga dari kemarin, Bet, tidak hanya untuk. Justru itu. Jadi ini hitungannya berapa jadi Bu Rita? Ini tinggal berapa? Ini sudah ada 6. Sudah ada 6 pemenang yang bentuknya voucher. Oke, yang dari kemarin atau yang baru? Ini baru yang hari ini, tapi saya sudah menyiapkan beberapa nama peserta yang pertanyaannya yang menurut kita bagus ya, sehingga disebut aja udah berapa orang itu. Jadi tinggal sisanya nanti kita bagi sekarang. Itu ada 8. Berarti 8 ditambah yang dipilih baru. Ya. Dipilih dulu, Ben. Dari 8 tuh dipilih dulu. Oke. Yang tadi 6, Mas. Tinggal sisa yang mau direbutkan berapa? 6. Iya, totalnya 14 sudah ada nih pemenangnya. Total 14. Dan tinggal 3 lagi dong. 1 buku Bang Alwe, 2 voucher. Yang standby? Pak Andi. Pak Andi? Ya. Pak Andi ya. Pak Andi silakan. Dibukakan Pak Andi. Pak Andi Prayitno sudah buka. Oh ya, oke. Silakan Pak. Oke, selamat sore. Waduh, saya cuman hanya mau
nyampaikan satu pertanyaan, Bang. Ya, Bang. Silakan satu pertanyaan. Ya, satu Pak Andi. Apa ciri khasnya akte otentik notaris yang tidak boleh berubah apapun? Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Pak Andi jangan pergi dulu. Bener nggak jawabannya? Iya. Ya, ada satu jawaban, ada beberapa, aduh cepat sekali nih. Bentar, Pak. Ada jawabannya. Dari M. Haris Fatoni, harus menghadap kepada saya notaris. Salah. Ya, satu lagi dari Yowanda, dibacakan di hadapan para penghadap. Salah. Lihat ya, ada akte dekoman, ada akte wesel protes. Ada jawaban dari Ibu Rurianti Hasanah, dibuat di hadapan atau oleh pejabat umum. Salah. Sudah disebut sama sama Pak Sekum tadi. Tadi Pak Sekum udah menyinggung itu. Ada jawaban dari Bapak Luki, ciri khas waktu penghadap yang real. Salah. Salah. Bagaimana dengan asal wesel protes? Ada jawaban dari Ibu Lina, tanda tangan basah. Nah, salah lagi. Ya, terus kurang tepat lah. Jangan disalahin ya Bang Albert. Ntar nggak mampu Ada jawab. jawaban dari Selina Eni, dijamin identitas dan tanggal penandatanganannya. Ya, bukan itu. Satu lagi Pak, dari Nureni, bentuknya sesuai Nggak dengan boleh jawab. Salah. Tadi disebutin sama Pak Sekum, lalu saya ulang mengenai pasal 16.7, akte yang tidak dibacakan, bagaimana pelaksanaannya. Itu ciri khasnya itu sebetulnya. Yang tiap hari kita tulis, tetapi kita tidak pernah membacakan. Apa itu? ada jawaban dari Bapak Afrizal, kepastian tanggal. Bukan. Baca itu. Kita geluti tiap hari. Kita banggakan akta kita. Ada jawaban dari Elizabeth Eva, kepala akta, badan akta, dan akhir akta dibacakan. Betul. 110% ya Bang Ara. Ya. Jadi ciri khas akte otentik notaris itu ada pada awal dan penutup akta. Walaupun akta itu tidak dibacakan, awal dan penutupnya wajib dibaca. Oke, pintar itu muridnya. Ya. Terima kasih Pak Andi. Kita Yang jawab dari mana, Bu? coba. Ibu Elizabeth Eva, tapi tidak dicantumkan dari mana asalnya, Pak. Oh. Dari Banten. Asal jangan penampakan aja ya. Dari Oh. Banten. Terni tuh, dia jawab dia pakai nama Elizabeth tuh, Terni itu kayaknya. Nah, itu dari Banten tuh, muridnya Alwe. Oh, keren. Oke, masih ada dua lagi Pak Andi, makasih. Bu moderator, masih ada dua lagi, kita kasih yang nanya Pak Erni. Bu Erni tadi, silakan Bu Erni. Bang, Abang ngasih pertanyaan ke Wiwit aja ya, biar Wiwit yang nanya ya Bang ya. Bang Alwi ya. Oke, Mbak Terni sama Wiwit siap-siap, ada dua lagi. Terni, kedengeran? Bisa? Open dulu, di-open, di-unmute. Bentar. Terni. Unmute. Silakan. Dari akad-akad syariah, akad apa yang paling rigid sehingga agak sulit untuk dilakukan konversi akad? Oke. Ya, Hanya ada satu. kita lihat jawabannya. Bisa diulang lagi, Mbak? Dari sekian akad-akad syariah, hanya ada satu akad yang paling rigid, yaitu tidak bisa dirubah menjadi akad lain. Dia hanya bisa dikonversi terhadap akad-akad tertentu.
Ada yang menjawab M. Haris Fatoni, Murabaha. Betul. Ya, tuh. Oh. Betul. Kalau nggak bisa saya yang jawab nanti itu. Oke, selamat kepada Bapak M. Haris. Iya. Satu lagi, Mbak Wiwit, udah siap? Wah, Murabaha ya. Oke, satu lagi Mbak Wiwit, silakan. Dalam POJK 11, relaksasi penetapan kualitas kredit untuk debitur sampai plafon berapa? Kalau dalam kondisi normal sampai plafon berapa yang dasar untuk penilaiannya dari ketepatan pembayaran pokok? Itu pertanyaannya, jawabannya 3 apa 1 itu? 2. Ya, coba diulang lagi. Satu aja dong Mbak Wit, jawabannya. Satu aja. Relaksasi penetapan kualitas kredit di dalam POJK 11 itu sampai plafon berapa? Yang debitur bisa mengajukan relaksasi. Itu aja deh. Jadi batas plafon. Batas plafon untuk debitur bisa mengajukan relaksasi berdasarkan POJK 11. Oke. Ini sudah masuk jawaban dari Bapak Andik Rahmanto, 10 miliar. Ya, betul. Oke. Ya, betul. 10 miliar. Oke. Oke. Jadi sudah semua habis ya. 17 hadiah. Saya kembalikan ke moderator Mbak Rita. Ya, terima kasih Bang Ara. Terima kasih kepada para peserta. Jadi lebih dinamis ya sesi kita kali ini karena ada kuis dan segalanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 14:52. Kita masih ada satu sesi lagi. Saya kembalikan kepada Ibu MC, Mbak Muni. Terima kasih